이 새끼들 한강경찰 개나리 많아. 야, 너 지금 뭐하냐? 어몽자료라면서요. 한경사님. 네, 몸 좋은 분 맞죠? 방 못 보셨어요? 번개? 맞지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama baru lagi nih yang berjudul Han River Police. Episode 1 dan 2 inilah dia by Mimin. Nah, di awal episode kita disuguhkan dengan adegan yang seperti ini yang kita pasti mengira bahwa ini adalah adegan sungguhan. Tapi ternyata tidak seperti itu, bestie. Seluruh penumpang yang ada di kapal itu tiba-tiba aja diteror oleh seseorang yang ternyata mereka itu lagi main ataupun latihan lebih tepatnya. Ini memang sering mereka lakukan jika menghadapi situasi yang real. 몸이 이렇게 허약해서 어떡해, 경찰이. 그러니까 이렇게 범인 역할. Salah satu polisi dari Sungai Han yang bernama Han Du-jin terlalu terbawa dengan peran sehingga dia menganggap bahwa ini adalah serius dan dia pun akhirnya membuat keributan di sana dengan tim lawannya dia. Walaupun sudah diusahakan sama temennya yang bernama Lee Chun-suk untuk jangan berbuat onar, ya ujung-ujungnya mereka malah adu mekanik di sana walaupun awalnya itu cuma ya latihan doang. 당장 중단하라. Nah, di barisan para pejabat ternyata ada satu orang yang berada di kapal yang protes tentang pengembangan Sungai Han yang direncanakan oleh para pejabat ini. Nah, karena mereka nggak mau acara mereka dirusak sama satu orang itu, akhirnya dia langsung dibawa sama Pak Pol. Sementara itu, keributan di kapal semakin merajalela, bahkan mereka tidak sengaja mengeluarkan gas yang ada di sana. Dan itu pun hampir aja mengenai para pejabat. 실전 모의 훈련이잖여. Han Du-jin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo dipanggil sama atasan mereka dan kena marah dong karena mereka sudah menyebabkan masalah sampai-sampai itu terkena kepada para pejabat. Oleh karena itu mereka langsung diberikan hukuman sama atasan mereka. Nah, di sini Du-jin tuh kayak protes dan dia bilang harusnya bapak ngebelain kami dong. Terus bapaknya bilang lah ya nggak bisa gitu karena yang salah kalian. Dan biar nggak berkepanjangan, Lee Chun-suk langsung membawa Han Du-jin keluar dari ruangan itu. Setelah itu mereka langsung mengerjakan tugas seperti berpatroli gitu. Karakter si Lee Chun-suk ini kayak mageran banget dan nggak mau ngebantu teman-temannya bekerja. Dia cuma kerja tuh untuk santai-santai aja gitu. Setelah mereka membersihkan sampah-sampah di sana, mereka langsung lanjut berpatroli. Nah, ternyata mereka menemukan sebuah kapal yang mencurigakan. Lalu mereka langsung mendekat ke kapal tersebut. Dan awalnya kapal itu kenceng banget, tapi tiba-tiba aja berhenti. Dan itu kesempatan bagus untuk mereka agar bisa masuk ke dalam kapal dan memeriksa apa yang terjadi. Nah, Kim Ji-soo itu disuruh apa yang dikerjain apa. Dia disuruh potong jaring, malah dia membuka bajunya dia. Akhirnya Han Du-jin sendiri yang masuk ke dalam kapal itu dan dia bertemu dengan mereka. Tapi ketika Han Du-jin digoda sama salah satu perempuan di sana, dia jadi malu-malu kucing, guys. Langsung meleot dia karena digoda sama wanita. Tapi setelah itu dia berusaha untuk menahan nih. Walaupun setelah itu kan dia diajak minum. Dan untung lagi diselamatkan sama Lee Chun-suk untuk pergi dari sana sebelum dia berbuat yang aneh-aneh. Dan dia juga pinter, ternyata Han Du-jin udah ngambil kunci dari kapal itu. Debak. 저는 좀 뻔뻔했습니다. 경찰을 맡은. Sementara itu di bepek pejabat ini seperti biasa mereka membicarakan rencana dari pengembangan Han River. Yang sebenarnya proyek yang mereka mau jalankan itu nggak bagus juga untuk lingkungan dan juga pasti bakal diprotes sama warga. Cuma mereka ya tahu sendiri lah kan pejabat-pejabat, pasti mereka gimana pun caranya harus dijalankan juga itu proyek. Dan untuk melancarkan pemilihan dan juga proyek yang mereka buat, maka Pak Dong-sik meminta kepada Go Ki-sok, orang yang ada di kapal tadi itu, untuk memberikan hadiah yang mau dia kasih pelicinnya. Tapi setelah itu dia disuruh pergi, nggak boleh duduk di sana. Nah, ternyata pelicin dikasih itu adalah dalam bentuk
emas. Dan sebenarnya Kisok itu udah kesel banget sama pamannya, tapi dia masih berusaha menahan emosinya karena tanpa bantuan pamannya dia nggak bisa berada di posisi direktur. Dan juga pamannya itu nggak suka sebenarnya dengan si Kisok, tapi karena dia itu adalah bagian dari keluarganya, jadi ya kayak terpaksa aja gitu. Karena kalau bukan anggota keluarganya udah jauh-jauh hari didepak karena Kisok ini selalu membuat masalah dan membahayakan posisi dari pamannya. Dan Kisok ini tipikal orang yang bermuka banyak. Ya kayak gini nih. Tadi nggak berani kayak gitu kan, tapi di belakang, 근데 도경장이 진짜로 By the way, Dujin dan juga teman-temannya itu mendapatkan pendisiplinan juga karena kan mereka sering banget membuat masalah. Jadi disuruhlah sama atasan mereka untuk latihan berenang. Dan pada waktu itu datanglah seorang perempuan yang bernama Donahi. Jadi dia itu juga rekan mereka, cuma beda tim. Dan si Mbak itu juga agak lain pakai baju renang yang gitu ya. Jadi lumayan lah cuci mata buat mereka di sana kan. Terus mereka juga diberikan game gitu biar nggak membosankan latihan mereka. Lee Chun-suk yang bukan cuma mager tapi juga cukup licik. Jadi dia bilang sama si Jisoo untuk menggelitik salah satu tim lawan mereka agar mereka bisa menang. Dan bener aja dong si Jisoo itu nurut dan iya, rencana itu cukup berhasil. Terus sekarang giliran Lee Chun-suk masuk ke dalam air dan dia belum nyampe ke bawah udah langsung naik lagi tuh ke atas. Astaga, emang bener mageran banget nih orang. Dan yang ketiga masuklah Han Dujin. Dia tuh kayak bener-bener tahan banget di dalam air sampai-sampai lawannya itu tuh banyak banget yang nggak bisa bertahan. Dan terakhir masuklah si Mbak Donahi yang menjadi lawan terakhirnya Han Dujin. Nah sebenarnya di sini Han Dujin tuh bisa menang timnya dia, cuma dia itu malah sok-sokan. Dan si Mbak Nahi ini sempat-sempatnya ketika dia mau pingsan, dia membalikkan punya lawannya dia. Dan dia pun diselamatkan sama Han Dujin. Untung aja dia nggak kenapa-napa setelah itu. Dan akhirnya timnya dia yang menang. Dan mereka itu sih ya adil sih karena sama-sama berbuat licik juga. Ya udah, jadi si mbaknya yang menang. Han Dujin, Lee Chun-suk, dan juga Kim Jisoo ini memang benar-benar deket banget. Jadi mereka itu satu tim dan selalu solid. Jadi Kim Jisoo ini adalah anak baru di sana dan sudah seperti keluarga bagi mereka. Jadi memang deket banget mereka hubungannya. Terus Kim Jisoo ini sebenarnya suka sama Donahi. Jadi dia tuh terus terlihat berusaha mendekat kepada Donahi. Tapi si Donahi itu kayaknya sukanya sama Han Dujin. Tapi mereka berdua itu sering banget kayak Tom and Jerry, sering berantem dan juga berdebat. Sampai-sampai Lee Chun-suk tuh udah pasrah aja ngelihat kelakuan mereka berdua. Nah, di drama ini ada juga karakter yang bernama Baekjul yang nanti bakal ada berhubungan dengan karakter utama. Jadi dia itu bekerja seperti kontraktor gitu, di mana mereka bertugas untuk melakukan proyek penggalian sungai Han yang direncanakan sama si para pejabat. Keesokan harinya diadakan pelayaran kapal feri milik pamannya si Kisuk. Nah, awalnya itu semuanya berjalan dengan lancar dan gak ada masalah sama sekali. Tapi baru beberapa menit mereka berjalan, tiba-tiba aja kapal itu mengalami sesuatu ataupun problem. Orang-orang di sana itu langsung panik banget. Han Dujin dan juga timnya dia langsung gercep menuju ke sana karena mereka udah melihat kalau kapal itu udah oleng sana sini. Mereka meningkatkan kecepatan kapal mereka agar bisa sampai tepat pada waktunya di kapal tersebut. Lalu mereka langsung melakukan penyelamatan kepada orang-orang di sana. Tapi karena itu kan banyak banget manusia-manusia di sana, mereka itu main cepet-cepetan siapa yang harus turun duluan. Untung aja Dujin memberikan pengumuman untuk lebih tertib, kalau nggak akan ada yang dibawa ke sana. Sebenarnya kapten kapal itu mau memberikan tanda meminta pertolongan, tapi si Kisuk ini nggak mau dan bilang bahwa udah bilang aja semua baik-baik aja. Nah karena cerewet banget, untung aja Dujin sampai di sana dan langsung mukul Kisuk hingga dia pingsan biar nggak ribet tuh orang gitu. Setelah itu mereka pun langsung mengirimkan bantuan dan juga mengeluarkan orang-orang satu persatu dari sana. By the way di sini Han Dujin seperti memiliki hubungan buruk dengan si Pak Chul yang ini, si kontraktor untuk menggali sungai Han.
Dan ketika lagi dilakukan penyelamatan, kakaknya si Nahi itu terjatuh dan Dujin pun berusaha untuk menyelamatkan. Tapi ternyata si Pak Chul udah duluan berhasil menyelamatkan kakaknya si Nahi. Dimana kakaknya Nahi itu suka sama Pak Chul. Jadi dia seneng aja diselamatkan sama calon ayang. Kemudian pamannya Kisuk itu meminta maaf kepada media atas apa yang terjadi. Dan Kisuk tuh udah kayak takut banget karena pasti bakal dimarahin sama pamannya. Lee Chun-suk berterima kasih kepada Pak Chul karena sudah menyelamatkan kakaknya si Nahi. Tapi Dujin gak suka akan hal itu. Terlihat dari ekspresinya dia menandakan kayak, hah, sok-sokan doang. 몸 좋은 분 맞죠? Karena aksi epik dari mereka, jadi wartawan pengen mewawancara mereka dan dimulai dari orang yang bertubuh kekar. Dikira Dujin bakal dia yang dipilih, tapi ternyata si mbak reporternya bilang yang paling muda aja deh. Dan dia pun ngambek karena kalah sama daun muda. Ya pasti dipilih daun muda lah, si mbak reporternya juga pasti Sementara itu Go Ki-suk itu pergi ke Cenayang ataupun dukun demi mendapatkan pengakuan dari pamannya dia. Jadi dia tuh pengen diakuin sama pamannya dan tidak dipandang sebelah mata lagi. Nah jadi si Mbak Cenayang yang bilang bahwa ya udah bereskan aja semua masalahmu, nanti bakal berjalan dengan lancar kok. 가도 되겠습니까? 그래, 앉아봐, 가. 네. 한강. Untuk merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan orang-orang di kapal, mereka pun mau makan malam. Tapi Jisoo bilang dia nggak bisa dan mau pulang aja. Tapi ketika Donahi datang, tiba-tiba aja Jisoo ini berubah pikiran dan bilang, ya udah aku kayaknya ikut aja deh karena si Donahi ada. Tapi langsung kena skakmat sama Donahi. Dia bilang sama Jisoo bahwa udah anggap aku sebagai rekan, bukan sebagai wanita. Majelep banget gak tuh? Sebenarnya mereka juga minta sama Dujin untuk ngajak si Pak Chul, tapi Dujin gak mau dan dia pun memilih untuk menyendiri dulu. Nah disinilah dibilang sama Lee Chun-suk bahwa dia sama si Pak Chul itu memang kayak bermusuhan gitu. Dan akhirnya mereka berdua ngobrol, ternyata masalah di antara mereka ini adalah karena Han Dujin tuh kayak masih sakit hati sama si Pak Chul karena nggak berhasil menyelamatkan rekannya dia. Dimana rekan dari si Pak Chul ini adalah saudara dari Han Dujin. Tapi si Pak Chul ini nggak mau menceritakan sedetail mungkin sama si Han Dujin sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Makanya Han Dujin ini kayak marah sama Pak Chul. Karena Han Dujin gak kunjung gabung sama timnya dia, Nahi langsung pergi ngikutin Han Dujin yang ternyata dia pergi ke pemakaman adiknya dia. Nah dia teringat masa-masa lalu. Sebenarnya Dujin tuh dekat sama si Pak Chul, mereka juga sering latihan, bahkan sama adiknya si Han Dujin. Dan adik Han Dujin ini ternyata suka sama adiknya si Pak Chul dan mereka pun sudah hampir menikah pada saat itu. Pokoknya mereka berdua kayak falling in love dan hubungan mereka juga didukung sama Dujin dan juga Pak Chul. Tapi sesuatu terjadi yang belum diceritakan di episode ini. Sesuatu itulah yang membuat hubungan Han Dujin dan juga Pak Chul semakin merenggang. By the way, Dujin tahu kalau dia diikutin sama Nahi dan dia pun menyuruh Nahi untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya dia. Nah, Nahi berusaha untuk menghibur Dujin agar nggak sedih dan untuk bergabung lagi bersama teman-temannya dia. Bahkan Nahi mengaku bahwa dia itu adalah calon iparnya adiknya si Han Dujin. Berarti dia emang suka sama Dujin. Cuma Dujinnya kayak nggak nganggap serius akan perasaan Nahi kepada dirinya. Padahal kelihatan banget loh kalau Nahi itu emang benar-benar suka sama si Dujin. Sebenarnya adik dari Han Dujin dan si Pak Chul ini mereka memiliki seorang anak yang ternyata itu juga sering dikunjungin sama Pak Chul. Dan anak mereka itu lagi sakit keras dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengobati penyakit dari keponakan si Han Dujin. Pak Chul juga sering ngasih uang sama adiknya dia, cuma adiknya nggak percaya sama si Pak Chul karena dia takut bahwa uangnya itu adalah uang yang nggak baik gitu yang didapatkan sama si Pak Chul. 삼촌. 네, 회장님. Terus Go Ki-suk setelah dia dari si Cenayang dia menemui pamannya lagi, tapi dia malah mendapatkan tamparan dari pamannya karena kejadian yang di kapal feri itu kan, itu membuat pamannya itu kayak malu dan banyak media yang meliput tentang perusahaannya dia.
Terus pamannya meminta sama si Kisuk ini untuk membereskan kapten dari kapal itu. Pokoknya terserah deh mau dipukulin atau gimana. Dan kapten kapal itu bener-bener kayak dipukulin sama mereka dong. Wah bener-bener nih orangnya jahat banget sih. 아니요, 그런 말씀이 아닙니다. 분위기 좀 봐봐. Setelah itu dia langsung diejek sama si ibu ini dan bilang bahwa semuanya itu berantakan gara-gara dia. Dan yang Mimin bilang tadi, dia itu kan mukanya banyak. Jadi di depan si ibu ini karena dia nggak berani ngelawan, jadi pura-pura diem dan pura-pura baik. Tapi di belakang setelah itu, sok-sokan kau. Nah, mereka juga ada proyek kan untuk melakukan penggalian sungai Han. Nah, setelah dicek sama timnya Han Du-jin, jadi mereka bilang bahwa kayaknya perlu ditunggu dulu deh. Dan gak bisa juga proyek itu langsung dilakukan karena ada beberapa hal yang harus mereka tunggu dan bakal digali pun paling cuma 1 meteran aja. Lalu hal itu mereka sampaikan kepada si Kisuk, tapi dia itu gak mau, bahkan dia gak mau nunggu 10 hari itu terlalu lama untuk mereka, ya mereka mau cepet aja. Jadi pada malam harinya mereka langsung pergi ke tempatnya si Pak Chul untuk meminta Pak Chul dan juga teman-temannya untuk segera melaksanakan proyek tersebut. Nah awalnya mereka itu nggak mau. Karena itu kan cukup ilegal dan juga cukup berbahaya kalau misalkan nanti ada yang tahu. Nah tapi Kisuk ini kayak tetap memaksa si Pak Chul untuk mau melakukan hal itu. Karena biaya yang dia kasih itu bakal tinggi. Karena berhubung Pak Chul butuh juga uang banyak untuk membiayain keponakannya dia yang sakit nih kan. Ya udah, akhirnya dia pun menyetujui hal itu dan bilang sama Kisuk bahwa udah, ini yang terakhir, setelahnya dia nggak bakal mau ngelakuin lagi karena itu memang kayaknya beresiko besar banget. Ya udah, pada malam harinya walaupun hujan lebat, mereka langsung melaksanakannya penggalian pada malam itu juga. Pokoknya nggak peduli apapun masalah yang terjadi, mereka nggak peduli. Kisuk bilang harus selesai pada hari itu juga, di malam itu juga. Pokoknya dia kayak memaksa banget gitu. Nah kebetulan pada malam itu Han Du-jin dan juga rekan-rekannya dia lagi berpatroli dan mereka pun menemukan sesuatu yang aneh yang dibuang ke sungai ini. Si kapten kapal ternyata meninggoy dong. Ih, bener-bener si Kisuk tuh nggak ada akhlak ya. Ih, kasihan banget loh. Han Du-jin dan timnya pun langsung memanggil Pak Pol dan juga pihak rumah sakit dan dibawalah jasad tersebut ke rumah sakit. Bener-bener Kisuk nih kayak gak ada akhlak. 방금 못 보셨어요? Dan ketika mereka melanjutkan patroli, Jisoo melihat bahwa ada kegiatan yang menjanggal di depan mereka. Lalu mereka langsung menuju ke sana karena Han Du-jin dan juga Lee Chun-suk pun setuju dengan penglihatannya Jisoo. Iya, aktivitas yang mereka lihat adalah aktivitas dari Go Kisuk dan juga si Pak Chul. Ternyata mereka itu mengambil banyak banget emas-emas yang tersimpan di bawah air dong. Nah kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena Han Du-jin dan juga timnya udah tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan juga si Pak Chul sepertinya melihat bahwa kapal patroli dari tim polisi Sungai Han sudah hampir mendekati mereka. Kita lihat di episode 3 dan 4 minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.